Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat adanya Nabi, kita bisa mengetahui apa itu iman. Berkat adanya Nabi, kita bisa mengetahui apa itu Islam. Berkat adanya Nabi, kita bisa mengetahui apa itu tawakal, apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu qanaah, apa itu zuhud, dan segala apa yang terkait dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu kita wajib bergembira karena telah diberikan Allah karunia yang besar, yaitu adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakanlah, bifadlillahi dengan keutamaannya Allah, dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dari itu bergembiralah kalian. Kita melihat sejarah di saat Nabiullah Adam alaihissalam, beliau menginginkan menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, Nabi Adam berkata, Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 kemuliaan. Ma'a'toniha, yang mana 4 kemuliaan tersebut tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa saja 4 keutamaan itu? Yang pertama, anna qabula taubati kana bi Makkah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullahu taubatahum. Ketika diriku melakukan maksiat, melakukan dosa, memakan buah huldi yang diharamkan Allah, Allah turunkan diriku dari surga ke dunia. Dan selama ratusan tahun lamanya Allah tak kunjung mengampuni dosaku karena satu kesalahan saja. Baru setelah diriku berada di kota suci Mekah, doaku baru dikabulkan Allah, taubatku baru diterima oleh Allah. Tidak bagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, tak peduli itu di Makkah, tak peduli itu di Madinah, dimanapun tempatnya, kalau umat Nabi Muhammad berdosa, kemudian mereka mengakui kesalahannya, bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin yatubuna. Wa ummatu Muhammadin ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika diriku melakukan dosa, memakan buah huldi, Allah murka, Allah kemudian pisahkan diriku dengan istri tercinta Sayyidatina Hawa. Selama ratusan tahun lamanya Allah pisahkan. Tidak bagi umat Muhammad. Umat Muhammad 1 kali berbuat dosa, 2 kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, tapi Allah tidak pisahkan mereka dari istri maupun keluarga tercintanya. Ini merupakan salah satu anugerah karena kita menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, lamma asaitu labisan. Lamma asaitu ja'alani uryanan. Wa ummatu Muhammadin ya'suna urrotan fayalbisahumullah. Ketika diriku berbuat dosa, diriku dalam keadaan berpakaian, tertutup auratnya. Tetapi umat Muhammad tidak. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa, itu pun tanpa pakaian, tanpa busana. Tapi Allah tetap memberikan busana kepada mereka. Allah tetap menutupi aib-aib mereka. Karena umat Nabi Muhammad
merupakan umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lamma asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin ya'suna kharijal jannah fayudkhalunaha bitaubah. Tatkala diriku makan buah khuldi, Allah murka, Allah keluarkan diriku dari surga ke dunia. Tapi tidak bagi umat Muhammad. Umat Muhammad dari dunia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, taubatnya diterima, meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke surganya. Ini berbalik dengan Nabiullah Adam. Nabi Adam dari surga ke dunia, umat Muhammad dari dunia ke surga. Kita mulia seperti ini bukan karena amaliah kita, bukan karena ibadah kita, tetapi kita mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku ciptakan seluruh alam raya dan seisinya. Jadi kita patut untuk bersyukur dijadikan sebagai umatnya Nabi. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika beliau berada di kota Taif, salah satunya. Beliau dilempari batu oleh kaum kafir. Saat dilempari batu, dahi beliau keluar darah. Ketika darah beliau mau menetes ke tanah Taif, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau menampung darahmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, kalau seandainya satu tetes saja darahku tumpah di tanah Taif ini, maka seluruh penduduk kota Taif akan ditenggelamkan bumi." Tapi mereka semua adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la ya'lamun. Inilah salah satu akhlak baginda Nabi. Beliau dilempari batu, tapi Nabi membalasnya dengan doa. Nabi mendoakan mereka semoga mendapatkan hidayah. Semoga Allah mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Coba kita lihat jasa Nabi kembali. Ketika nanti di hari kiamat, seluruh umat manusia bingung, seluruh umat manusia takut. Mereka meminta tolong kepada para nabi, para rasul. Tapi para nabi, para rasul menjawab, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku sendiri, aku urus jiwaku. Aku tidak bisa menolong kalian. Maka disitulah satu orang yang Allah izinkan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tak kalah besarnya jasa Rasul. Kita lihat juga ketika detik-detik akhir wafatnya Nabi, saat baginda Nabi, di saat baginda Nabi ditemui oleh malaikat Israel, mau mencabut nyawanya Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Wahai Israel, seperti inikah rasa sakit sakaratul maut? Seperti inikah rasa sakit nyawa dicabut dari jasad? Bagaimana nanti keadaan umatku kelak?" Sodakta, jawab Israel. Iya, benar Nabi. Seperti itulah rasa sakit dicabutnya nyawa dari jasad. Kemudian Rasul memohon kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, sampaikanlah kepada Allah. Wahai Israel, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut kepadaku, asal umatku tidak kesakitan karena sakitnya sakaratul maut." Itulah betapa besar baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan mampu membalas jasa baginda Nabi. Oleh karena itu, di bulan yang penuh rahmat dan karunia ini, bulan suci Ramadan, marilah kita perbanyak meneladani sifat-sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Dan jangan lupa pula kita memperbanyak membaca sholawat Nabi. Meskipun itu pun tidak cukup untuk bisa membalas baginda Nabi, tapi setidaknya dengan memperbanyak membaca sholawat, meneladani akhlak Rasul, merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Inna awlan nasbi aksaruhum alaiya sholatan. Sesungguhnya umat manusia yang paling mulia kelak nanti di hari kiamat, mereka lah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada.
Semoga bermanfaat semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.